Jadi kalau sudah sebelum dimulai belajar kita rapikan dulu medannya. Kita lihat nampaknya di bawah. Baik, oke, kita mulai belajar. Ya, bisa. Sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu seperti biasa. Oke. Orang yang mau mungkin. Ya, silakan. Sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Lanjutkan, mari kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Ya, selanjutnya kita ucapkan terima kasih. Ya, silakan tarik nafas yang dalam, kemudian dikeluarkan supaya lega pikirannya dan siap untuk memulai belajar. Ya. Baik, sebelum dimulai belajar, seperti biasa, apa itu selalu menyampaikan kebiasaan ya. Sebelumnya ada ice-break ya. Ice-breaknya nanti kita buat dulu yang namanya keyakinan kelas. Kemarin kesepakatan belajar ya. Kesepakatan belajar itu kamu belajar mau gimana. Nah, hari ini sebelum dimulai belajar, Bapak pengen kamu buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu berisi hal-hal apa saja yang boleh dilakukan di kelas selama belajar dengan Bapak. Ya. Kenapa? Karena ya, sudah ada peraturan sekolah. Ya, peraturan sekolah yang mengatur tata cara kalian sekolah di SMP Negeri 2 dari mulai tata cara berpakaian, ya, seragam, hari Senin harus pakai apa, hari Selasa harus pakai apa, terus sepatu, ya, tata cara menggunakan sepatu yang dibolehkan oleh ya, makanya kan nggak boleh pakai sepatu bebas, ya kan? Bebas digunakan pada saat ekstra kurikuler, ya kan? Sepatu yang diberikan oleh sekolah itu. Kemudian mengatur tata cara rambut, ya, tata cara rambut. Baik, siswa laki-laki maupun siswa. Nah, yang ini namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tata cara ya, mengatur kamu belajar dengan Bapak di kelas. Gitu. Jadi belajarnya bagaimana? Nah, berarti belajarnya adalah harus ada aturan. Aturannya di kalian tulis yang boleh dilakukan itu apa saja. Ya.
yang boleh dilakukan. Ya, kalau tidak mengumpulkan tugas boleh dilakukan? Tidak. Jadi tulis yang boleh dilakukan selama belajar dengan belajar matematika. Ya, paham ya? Baik. Bapak minta tolong satu orang. Nah, ambilin lupa Bapak, ambilin lakban di meja Bapak ya. Nah, ini Bapak buat, Bapak bawakan, kamu nulisnya cukup di sini ya. Kamu nulis di kertas ini apa saja yang menurut kamu boleh dilakukan ya. Apa saja. Nah, tulis hal-hal yang positif ya, jangan hal-hal yang negatif. Karena kita ke sekolah belajar untuk ya mempelajari karakter baik. Kalau ya, terima kasih. Kalau karakter buruk tidak usah dipelajari. Ya. Jadi karena mungkin karakter baik, jadi kalian harus menulis hal-hal yang baik. Ya. Nah, supaya tidak mengganggu papan tulis, Bapak pakai ini. Nanti kamu nempelnya di kertas ini. Ya. Nempelnya. Nah, ini adalah keyakinan kelas 9A. Berisi apa saja. Dari mulai mengerjakan PR, ya, terus belajar aktif, ya, kemudian cara belajarnya bagaimana. Nah, kita buat keyakinan kelas supaya kamu paham dan belajar sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat. Oke. Ini kayak layar tancap. Layar tancap. Sudah, pikirkan keyakinan kelas sebanyak masing-masing siswa minimal 3. Apa? Pikirkan dulu sebelum ditulis. Apa yang harus kamu mau tuliskan di sini? Nanti keyakinan kelas ini sebagai aturan yang berlaku di kelas 9A yang berlaku. Ya, tiga keyakinan kelas yang akan kamu tuliskan di ya. Ini sebagai alat atau sebagai nanti Bapak bagikan di sini, ditulisnya di sini. Yang ada lemnya jangan nanti tulis, nanti kerasa ada lemnya. Ya. Nah, kamu tidak usah menuliskan nama, ya, cukup isinya saja. Nanti kalau sudah selesai 3, silakan maju ditempel, disusun dengan rapi. Yang ada lemnya jangan ditulis. Jadi, silakan kalian tulis yang jelas hal-hal apa saja yang boleh dilakukan selama belajar matematika dengan masalah. Ada yang ditanyakan? Ngerti? Ngerti tidak? Suruh apa? Nah, suruh menuliskan 3 keyakinan kelas baik. Yang sudah dapat silakan diisi.
supaya segera disepakati bersama. Ya, jangan panjang-panjang, yang penting keyakinan itu bahwa hal-hal yang kamu tuliskan itu boleh dilakukan, ya. Jadi nanti hasilnya jadi sebuah kesepakatan kelas. Silakan, isi jangan lama-lama. Waktunya tidak lama karena nanti akan dilanjutkan dengan proses pembelajaran. Nah, jangan lupa sekali lagi, keyakinan kelas itu adalah hal-hal positif yang dapat atau boleh dilakukan oleh warga kelas 9A belajar matematika bersama dengan Bapak. Nanti ya kalian harus mengingatnya. Nah, oleh wali kelas kalian sudah dibuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan itu kan aturan kelas, ya. Nah, kalau sudah silakan tempel di papan tulis yang rapi, ya. Yang rapi. Oke. Nah. Apa lagi? Silakan. Oke. Lanjut. Ya, silakan diikuti. Saya ngapain ya? Tunggu teman yang rapi, ya, di mana? Boleh tempat yang kosong dengan bertumpuk. Di atas boleh kosong. Nah, oke, di atas, ya, berarti, nah, dulu, supaya penuh, di atas, nah, ya. Baik, ada lagi? Baik, Bapak tulis ya, ini keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas. 9A. Sudah semua? Mana yang belum? Oh, masih ada. 1, 2, 3. Ya, sambil menunggu Bapak baca.
Baik, sudah. Bapak bacakan keyakinan kelas dari kalian yang sudah ditulis. Sudah? Ya. Yang pertama, mempelajari apa yang disampaikan guru, tidak bergurau, mencerna apa yang dipelajari. Ya, boleh izin ke toilet, boleh menggunakan HP jika diperlukan. Ya, berpakaian rapi dan rambut tidak panjang. Boleh melihat HP ketika tidak mengerti. Memberi ya sesi tanya jawab, boleh kerjasama mengerjakan PR, aktif diskusi, serius, boleh buka HP, mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak boleh berbicara dan bermain HP saat jam pelajaran, boleh menggunakan HP jika diizinkan guru, saling ya membantu, mengumpulkan PR tepat waktu, serius dalam belajar, aktif di kelas, serius ya, enjoy dalam belajar, menulis materi di rumah, berbagi materi di depan, mendapat pengetahuan lebih, meminjamkan barang ke teman jika meminjam, mengerjakan PR, memperhatikan guru ya, mengerjakan tugas, mengerjakan piket di kelas ya, tertib saat ada guru, berani maju ke depan, mengerjakan tugas tepat waktu, boleh menggunakan HP jika disuruh, selalu mengumpulkan tugas, selalu mengerjakan tugas, boleh ke kamar mandi cukup 2 kali, ya, mengerjakan tugas dengan baik, ya. Yang tugas piket harus menghapus papan tulis, tidak boleh bolos pelajaran, tidak boleh telat memberi tugas, tidak boleh telat masuk kelas, tidak tidur saat jam pelajaran, mendapat nilai saat menjawab pertanyaan, berani bertanya, mengumpulkan tugas tepat waktu, mendengarkan guru yang sedang menerangkan, tidak boleh main HP, ya. Kemudian ya, ketika pembelajaran semua murid harus memperhatikan, boleh makan minum di kelas, aktif di kelas, boleh masuk kelas kalau telat, ya, selalu mengerjakan tugas diberikan oleh guru, selalu aktif di kelas, selalu ceria, bawa makan dan minum di kelas, aktif di dalam kelas, serius dalam pembelajaran, berdiskusi, mencari sumber internet sebagai referensi, menggunakan cara yang dikuasai setiap murid. Oke, dari yang Bapak sebutkan tadi, ada enggak keyakinan yang tidak sesuai? Ada enggak? Boleh bawa HP? Boleh. HP digunakan saat belajar. Kalau tidak belajar, tidak boleh digunakan. Sepakat? Sepakat ya? Nah, berikutnya di sana ada bawa makanan dan minuman, boleh? Boleh, tapi dimakan pada saat belajar? Tidak. Dimakannya kapan? Ada istirahat. Jadi bukan berarti makan dan minuman dibolehkan dibawa ke kelas lalu dimakan di kelas saat belajar. Ngerti kayak gitu? Sepakat kayak begitu? Tuh. Sebab anak PAUD saja kan seperti itu. Bawa makanan dari rumah, terus dimakannya ada waktunya, dimakan bersama-sama dalam satu waktu. Yuk anak-anak, jamnya kita makan, buka makanan yang dibawa dari rumah. Nah, kayak gitu kelas ini, mau? Ya kalau mau nggak apa-apa,
Nanti Bapak sediakan waktu, cuman makanya tidak boleh lebih dari 10 menit. Gitu ya. Kayak makan pada saat posisi COVID, jadi batasi misalnya 20 menit. Makan di 10 menit. Yang lainnya izin ke toilet tetap boleh ya, tapi jangan izin terus ke toilet ngapain ya. Nah, jadi jangan banyak-banyak. Aktif sepakat? Sepakat? Tidak ramah, tidak membuat kegaduhan sepakat? Tertib saat belajar sepakat? Kemudian memberi sesi tanya jawab. Ya, memberi sesi tanya jawab. Berarti sepakat? Hah? Kamu memberi sesi tanya jawab? Setelah belajar ada tanya jawab, gitu kan? Seperti itu sepakat? Kenapa tidak? Mau refleksi saja ya. Refleksi kan enak. Hari ini sudah belajar apa yang kamu dapat, gitu kan? Refleksi saja. Jawab seolah-olah. Yuk. Gitu kan? Ya. Kita refleksi saja. Nah, ada yang belum tercatat, tapi ini dari Bapak buat kesepakatan nih, ya. Kalau mengerjakan tugas, ya. Apa? Patuh pada peraturan yang berlaku. Sepakat? Patuh pada aturan yang berlaku. Kemudian ada yang belajar tadi, belajar sesuai apa ada di mana? Kalau tidak salah ada tadi satu. Belajar sesuai yang dikuasai, menggunakan cara sesuai yang dikuasai. Paham maksudnya? Paham. Jadi kamu kan sudah Bapak lakukan dulu. Kamu apa? Belajar, boleh mengerjakan tugas. Ya, sesuai cara kamu masing-masing, gitu kan? Ya, kita mesti harus sesuai dengan cara yang ditentukan, jadi bebas, gitu kan? Makanya kan tadi boleh nyari bahan materi dari internet, lalu dipelajari dan sampaikan. Baik, terakhir. Nah, boleh kerjasama dalam mengerjakan PR? Disepakati? Cok yang sepakat? Tapi tebar turun-turun, Pak. Ini gimana? Nah, turun-turun tuh. Disebut boleh bekerja sama gimana? Gimana? Disebut boleh bekerja sama? Boleh. Hah? Jadi disebut boleh itu gimana? Kerjakan bersama, bukan nurun. Yang satu mengerjakan, setelah selesai disalin. Boleh kayak gitu? Boleh kayak gitu? Boleh. Cuma yang boleh. Nah, berhubung yang bolehnya sedikit, jadi bukan sebuah keyakinan jadi boleh mengerjakan PR, bekerja sama. Tapi ya bukan menyalin jawaban dari teman yang diajak bekerja sama. Tapi saling ya, berdiskusi. Ya, paham? Nah, jadi disepakati keyakinan kelas ini. Sepakat? Sepakat? Nah, ingat-ingat tuh. Ya, ingat-ingat. Jadi kalau saya
mengerjakan tugas berarti melanggar keyakinan kelas. Kalau melanggar ada sanksi? Apa sanksinya? Tidak. Terus? Ini baik Pak. Apa silakan? Ada sanksinya tidak? Ada? Ada apa sanksinya? Kelas. Kelas. Sekolahannya? Oh enggak, harus sekolahan. Ya. Traktir. Keyakinan kelas ini harus dipatuhi. Baik, itu yang Bapak sampaikan sebelum dimulai pembelajaran. Keyakinan kelas ini sudah dibuat dan nanti menjadikan sebuah kesepakatan selama belajar matematika harus mengingat-ingat ini. Ya, tuh ada satu yang nilai, ya betul. Nanti setiap yang masih dikasih nih, yang lain tidak ada. Kemudian tidak ada yang aneh keyakinannya. Mengerjakan tugas tepat waktu, aktif di kelas, serius, enjoy, kan? Baik, sepakat ya? Menggunakan HP sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Boleh bekerja sama mengerjakan PR, ya kan? Aktif di kelas. Boleh bawa makan dan minum. Nah, dan dimakan pada saat istirahat. Dan seterusnya. Ini kalau ditulis satu papan tulis, makanya pakainya kata. Jadi enggak satu papan. Ya, oke. Sekali lagi sepakat? Sepakat? Sekali lagi sepakat? Baik, kalau sepakat, untuk pembukaan Bapak ucapkan terima kasih. Lanjut sekarang dengan belajar. Ya, terima kasih. Siap ya, belajar.